Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-117. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Resi Jolomanik pun menggeram. Kemarahannya tidak tertahankan lagi. Karena itu dengan serta-merta, Resi Jolomanik telah menyerang Kanjeng Sultan dengan lambaran aji rok-rok asem. Tetapi Kanjeng Sultan pun tidak tergetar karenanya. Bahkan ia masih sempat berdesis. "Rok-rok asemmu masih belum masak benar, Kisanak. Kau mengenal ilmu ini?" Kanjeng Sultan tidak menjawab, namun tiba-tiba saja Kanjeng Sultan itu menghadapi Resi Jolomanik yang mengeterapkan aji rok-rok asem itu dengan kekuatan aji yang sama. Resi Jolomanik terkejut. Hentakan-hentakan ilmu Kanjeng Sultan itu ternyata telah menggetarkan pertahanannya. Aji rok-rok asem Kanjeng Sultan Hadiwijoyo ternyata lebih matang dari aji yang sama yang dikuasai oleh Resi Jolomanik. Resi Jolomanik memang menjadi gelisah, tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menyelesaikan pertempuran itu, apapun akibatnya bagi dirinya. Dalam pada itu, langit pun menjadi semakin merah, bahkan cahaya yang kekuning-kuningan telah naik pula. Sebentar lagi matahari akan segera terbit. Pada saat yang demikian itulah, Ki Lurah Songgoboyo dengan tegang berdiri tegak memandang ke arah timur. Para prajuritnya telah bersiap untuk menerima perintahnya. Mereka tahu sasaran yang akan mereka datangi, padukuhan yang ada di hadapan mereka, pintu gerbang yang harus dipecahkan. Sebagian dari mereka akan meloncati dinding padukuhan dan langsung terjun ke peperangan. Tetapi Ki Lurah Songgoboyo telah memilih prajurit-prajuritnya yang sudah berpengalaman dan mempunyai keberanian yang cukup sajalah yang akan meloncati dinding. Yang lain akan mencoba memecahkan pintu gerbang. Namun jika mereka yang meloncat dinding itu berhasil, maka mereka akan membuka pintu itu dari dalam. Dalam pada itu, Ki Lurah Songgoboyo pun melihat warna semburat di atas punggung bukit. Kemudian lingkaran merah yang besar mulai terangkat perlahan-lahan naik ke langit. Pada saat yang demikian itulah Ki Lurah Songgoboyo mengangkat tangannya. Seorang penghubung segera meneriakkan aba-aba agar pasukan itu dengan cepat berlari menuju ke sasaran. Tetapi kedatangan mereka telah diketahui oleh pasukan Haryowisoko. Karena itu, maka kedatangan mereka pun telah disambut dengan kesiagaan penuh. Beberapa orang telah memanjat dinding dengan busur di tangan. Tetapi itu pun telah diperhitungkan oleh Ki Lurah Songgoboyo. Karena itu, yang kemudian berlari-lari di paling depan adalah para prajurit yang membawa perisai di tangan kirinya. Di belakang mereka adalah para prajurit yang juga bersenjata busur dan anak panah. Dengan busur dan anak panah, maka mereka akan melindungi para prajurit yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Namun dalam pada itu,
para prajurit yang sudah memiliki pengalaman yang luas itu berusaha untuk menjauhi pintu gerbang. Mereka memperhitungkan bahwa para pemanah itu sebagian akan berkumpul di pintu gerbang. Sementara itu, semakin jauh dari pintu gerbang, maka pertahanan akan menjadi semakin tipis. Beberapa orang prajurit yang berpengalaman mampu menepis anak panah dengan senjata mereka, dengan pedang mereka atau tombak pendek di tangan mereka. Sementara itu ada juga di antara mereka yang telah mempersiapkan busur dan anak panah untuk membalas serangan-serangan yang dilontarkan dari atas dinding. Demikian para prajurit itu sampai ke dinding padukuhan, maka mereka segera berloncatan, yang seorang memanjat pundak yang lain. Demikian tangan mereka menggapai bibir dinding padukuhan, maka mereka pun segera meloncat naik. Sementara itu beberapa orang pemanah yang berpengalaman melindungi usaha mereka meloncati dinding. Jika mereka melihat kepala lawan yang tersembul di atas dinding, maka ujung anak panah pun akan segera menyambar dahi. Dengan demikian, maka para prajurit itu berurutan berloncatan naik ke atas dinding dan langsung terjun ke dalam. Meskipun jumlah mereka yang berhasil masuk tidak terlalu banyak, tetapi mereka sudah berhasil mengacaukan pertahanan para pengikut Haryo Wisoko. Apalagi ketika para prajurit berusaha memecahkan pintu gerbang dengan hentakan-hentakan bersama-sama. Bahkan kemudian beberapa orang telah mengusung balok kayu yang cukup besar. Kemudian mereka mengambil ancang-ancang untuk membenturkan balok kayu itu ke pintu gerbang padukuhan. Sementara yang lain melindungi dengan lontaran-lontaran anak panah yang mengarah. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera menjadi seru. Para prajurit yang belum berpengalaman telah dibawa oleh kawan-kawan mereka yang telah beberapa kali turun ke medan perang yang besar, bersiap memasuki padukuhan. Demikian pintu terbuka. Jika pintu itu tidak segera terbuka, nasib kawan-kawan kita yang sudah ada di dalam akan menjadi sangat buruk, berkata salah seorang di antara para prajurit yang berpengalaman. Demikianlah, maka hentakan balok kayu yang diusung oleh beberapa orang itu diulang sekali, 2 kali, dan kemudian 3 kali. Selarak pintu gerbang padukuhan itu pun patah, sehingga pintu telah terbuka. Para prajurit yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo itu pun segera menerobos masuk. Para prajurit yang berpengalamanlah yang lebih dahulu berlari memasuki padukuhan. Mereka berusaha untuk dapat menerobos langsung dan masuk ke dalam padukuhan itu sedalam-dalamnya. Pertempuran pun telah terjadi di belakang pintu gerbang. Beberapa orang prajurit terhadang oleh para pengikut Haryo Wisoko, namun yang lain sempat menyusup menembus pertahanan itu. Para prajurit Pajang itu pun dengan cepat menebar. Pertempuran segera meluas di jalan-jalan padukuhan. Sebagian dari para prajurit yang belum berpengalaman telah mengikuti saja kawan-kawan mereka, sementara yang lain bertempur dengan sengitnya di sekitar pintu gerbang. Dalam pada itu, matahari pun telah terbit. Di Istana Pajang, Ki Gede Pemanahan mendesak kedua lawannya. Haryo Wisoko pun telah terluka parah, bahkan lebih parah dari Ki Wimbo Atmoko. Dalam keadaan yang hampir tidak berdaya, maka Resi Jolomanik yang juga sudah mengalami kesulitan sempat berteriak, "Haryo Wisoko, tinggalkan tempat ini!" Kata-kata itu diulang oleh Ki Wimbo Atmoko. "Cepat, pergilah selagi kami masih dapat bertahan."
Haryo Wisoko memang menjadi ragu-ragu, tetapi sekali lagi terdengar suara Resi Jolomanik dan Ki Wimbo Atmoko hampir bersamaan. "Pergilah!" Haryo Wisoko memang tidak mempunyai pilihan lain. Tubuhnya penuh dengan darah. Sebenarnya Haryo Wisoko merasa berat meninggalkan ketiga orang yang sedang bertempur itu. Ia yakin bahwa ketiganya tidak akan memenangkan pertempuran. Namun Haryo Wisoko juga tidak ingin tertangkap lagi. Demikianlah, maka Haryo Wisoko itu pun segera menyelinap keluar dari ruangan itu. Ki Gede Pemanahan memang berusaha untuk mencegahnya, tetapi Ki Wimbo Atmoko tiba-tiba seperti menjadi gila. Dihentakkannya segenap ilmunya, ditumpahkannya dalam serangan yang membadai. Ki Gede Pemanahan memang tertahan. Ia harus melayani Ki Wimbo Atmoko yang seakan-akan sudah kehilangan akal itu. Sementara itu, Sultan Hadiwijoyo yang melihat Haryo Wisoko berusaha melarikan diri telah menyerang Resi Jolomanik dengan puncak ilmunya. Bukan hanya Aji Rok-Rok Asem, tetapi Kanjeng Sultan Hadiwijoyo telah melepaskan Aji Bajrageni. Resi Jolomanik ternyata tidak mampu melawan ilmu yang dahsyat itu. Meskipun Resi Jolomanik sempat bertahan beberapa lama dengan Aji Rok-Rok Asem yang didukung oleh beberapa jenis ilmu yang lain, namun akhirnya Aji Bajrageni itu telah menghanguskan isi dadanya. Kemarahan Kanjeng Sultan tidak tertahankan lagi ketika ia tidak melihat Haryo Wisoko berada di ruang itu lagi. Karena itulah, maka Aji Bajrageni yang jarang sekali dipergunakan telah dipergunakannya untuk mengakhiri perlawanan Resi Jolomanik. Hampir bersamaan saatnya ketika Ki Gede Pemanahan menghentikan perlawanan Wimbo Atmoko dan Ki Waskita menyelesaikan orang yang nampaknya memiliki aji welut putih itu. Namun akhirnya Wasi Lengkoro itu pun kehilangan kesempatannya untuk mempertahankan hidupnya. Ki Waskita pun berusaha mengakhiri perlawanannya dengan cepat agar ia dapat segera memburu Haryo Wisoko. Ketika orang itu pun kemudian berpencar, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita, mula-mula mereka masih dapat melacak titik-titik darah Haryo Wisoko yang keluar dari bilik itu, langsung pergi ke longkangan. Tetapi demikian Haryo Wisoko itu keluar lewat pintu seketeng. Jejak titik-titik darah itu pun telah hilang. Ketika orang yang memburunya itu pun kemudian mencarinya di arah yang berbeda-beda. Namun akhirnya Ki Gede Pemanahan sampai ke gardu para penghubung yang bertugas. Beberapa orang prajurit masih tertidur dengan nyenyak. Seekor kuda terikat di tiang itu, tetapi kuda itu tidak tidur. Jejak kaki kuda yang baru telah mengisyaratkan bahwa Haryo Wisoko telah berhasil mencapai tempat itu dan kemudian melarikan diri dengan seekor kuda. Ketika hal itu dilaporkannya kepada Kanjeng Sultan, maka Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pun menghentakkan tangannya. Katanya, "Kita kehilangan lagi. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk mencarinya di seluruh kota. Mereka akan mendatangi semua pintu rumah untuk menemukan Haryo Wisoko. Kita terburu nafsu. Jika saja kita dapat menangkap ketiga orang itu, atau salah satu saja di antara mereka hidup-hidup," berkata Ki Waskita. "Ya, kita tidak dapat mengendalikan gejolak perasaan kita. Nah, apa bedanya kita dengan Kakang Haryo Penangsang?" Ki Gede Pemanahan tidak menanggapinya, tetapi ia pun berkata, "Hamba akan menemui Ki Tumenggung Reksopati." Kanjeng Sultan itu pun mengangguk sambil berdesis, "Pergilah, Kakang."
Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah mempergunakan kuda penghubung yang selalu siap untuk dipergunakan setiap saat itu. Sejenak kemudian, terdengar derap kaki kuda melintasi pintu gerbang istana, turun ke jalan yang masih agak sepi. Meskipun beberapa orang sudah nampak berjalan sambil menggendong bakul pergi ke pasar. Ada di antara mereka yang membawa hasil kebun mereka untuk dijual, tetapi ada juga yang membawa hasil kerajinan tangan mereka, berupa barang-barang dari anyaman bambu untuk keperluan dapur, irik, tampah, tambir, kalo, dan sebagainya. Orang-orang itu terkejut ketika mereka melihat seorang penunggang kuda melarikan kudanya kencang sekali. Meskipun demikian, Ki Gede Pemanahan masih juga berusaha mengamati jalan yang dilewatinya. Jika saja ia berhasil menemukan titik-titik darah, tetapi sia-sia. Kedatangan Ki Gede Pemanahan memang mengejutkan Ki Tumenggung Reksopati. Namun kemudian perintah Ki Gede itu jelas. Hari itu juga para prajurit Pajang harus mendatangi setiap rumah dari pintu ke pintu untuk menemukan Haryo Wisoko. Baik Ki Gede, aku akan segera memberikan perintah itu. Sebenarnya lah, pagi itu kota raja menjadi gempar. Dalam waktu singkat para prajurit telah memenuhi jalan-jalan, bukan hanya jalan-jalan besar, tetapi juga lorong-lorong di padukuhan-padukuhan. Para prajurit itu mendatangi setiap rumah, masuk ke dalamnya mencari seseorang yang bernama Haryo Wisoko yang terluka. Tetapi usaha untuk menemukan Haryo Wisoko itu tidak mudah. Ki Tumenggung Reksopati hanya dapat menemukan seekor kuda. Di punggung kuda itu memang nampak tetesan darah yang sudah mengering. Kuda itu adalah kuda yang selalu siap dipergunakan oleh para penghubung di istana jika ada persoalan-persoalan yang penting dan mendadak. Dalam pada itu di istana, Ki Waskita dan Kanjeng Sultan sendiri telah membangunkan dua orang pelayan dalam yang masih tidur di ruang dalam tempat Kanjeng Sultan, Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita bertempur. Nampaknya pengaruh sirep yang tajam itu masih terasa, sehingga kedua orang itu memang agak sulit dibangunkan. Meskipun keduanya diguncang-guncang, namun keduanya hanya membuka mata mereka saja untuk sesaat. Mata itu pun kemudian telah mengatup kembali. Kanjeng Sultan itu menarik nafas panjang, tetapi Kanjeng Sultan tidak marah. Ia sadar bahwa hal itu terjadi bukan karena kesalahan para pelayan dalam. Mereka memang tidak mampu melawan pengaruh sirep yang demikian tajamnya tanpa mendapat bantuan. Aku akan membantu anak ini, desis Kanjeng Sultan yang kemudian berjongkok di sebelah salah seorang pelayan dalam itu. Dipeganginya, pergelangan tangannya sejenak dan dibangunkannya pelayan dalam itu lewat getar darahnya. Pelayan dalam itu pun kemudian menggeliat. Tetapi ketika ia melihat Kanjeng Sultan berjongkok di sampingnya, dengan serta-merta ia pun meloncat bangkit. Pelayan dalam itu duduk bersila sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kanjeng Sultan tidak segera bertanya. Ia memberi kesempatan kepada pelayan dalam itu untuk mengingat-ingat apakah yang telah terjadi atas dirinya. Ampun Kanjeng Sultan, hamba tertidur, hamba bersalah, hamba siap untuk menerima hukuman karena kesalahan hamba itu. Baik, berkata Kanjeng Sultan yang bangkit berdiri. Kau aku hukum untuk membangunkan kawan-kawanmu yang tertidur. Semua petugas di istana ini tertidur. Pelayan dalam itu mengangkat wajahnya, namun ia pun kemudian menunduk lagi. Dengan ragu ia pun berdesis. Apa yang terjadi? Seharusnya akulah yang bertanya kepadamu, karena kau yang bertugas di sini. Hamba tuanku, hamba bersalah. Nah, sekarang lakukan.
Bangunkan mereka, aku akan memberimu seorang kawan." Dengan cara yang sama, Kanjeng Sultan pun telah membangunkan pelayan dalam yang seorang lagi. Seperti kawannya, ia pun menjadi kebingungan. Namun kemudian mereka menyadari apakah yang telah terjadi. "Bawalah air, kawan-kawanmu tentu sulit kau bangunkan. Celupkan tanganmu di dalam air dan tempelkan tanganmu yang basah itu di leher mereka. Mudah-mudahan mereka terbangun." "Hamba tuanku," sahut pelayan dalam itu berbareng. Demikianlah kedua orang pelayan dalam itu pun berusaha untuk membangunkan kawan-kawan mereka yang tertidur nyenyak. Mereka membawa air sebagaimana dipesankan oleh Kanjeng Sultan di dalam sebuah kelenting kecil. Dengan membasahi tangan dan menempelkan tangan yang basah itu di leher orang-orang yang tertidur nyenyak, maka sebagian dari mereka memang segera terbangun. Namun ada juga yang nampaknya masih tetap bermalas-malas, sehingga yang dibasahi bukan hanya tangan orang yang membangunkannya, tetapi air itu pun telah diteteskan di dahi mereka. Seorang yang kepalanya menjadi basah terbangun sambil marah, namun kawannya pun berkata, "Kau akan dihukum karena kau tertidur pada saat kau bertugas." Di mana aku sekarang? Apakah aku sedang bertugas?" "Iya, kau sedang bertugas." Prajurit itu mulai mengingat-ingat, namun akhirnya ia pun menyadari kesalahannya, bahwa ia memang telah tertidur selagi bertugas. "Apakah aku akan dihukum?" "Tentu," jawab kawannya yang membangunkannya. "Kenapa hal ini dapat terjadi? Sepanjang ingatanku, aku belum pernah tertidur selagi aku bertugas." Kawannya yang mengetahui bahwa istana itu semalam telah dicekam oleh sirap yang tajam tidak memberitahukannya. Ia sengaja mengganggu kawannya agar dicekam oleh kegelisahan. Ketika matahari menjadi semakin terang, maka abdi yang tinggal di luar istana telah berdatangan. Tetapi mereka menemukan para petugas telah berada di tempat tugas mereka masing-masing. Yang berjaga-jaga di pintu gerbang telah berada di pintu gerbang itu pula sambil membawa tombak. Meskipun mata mereka masih terasa berat, namun mereka telah memaksa diri untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Yang berjaga-jaga di pintu gerbang justru berjalan hilir mudik di depan gerbang untuk melawan perasaan ngantuk. Para abdi yang memasuki keraton itu memang sempat menjadi heran menyaksikan para prajurit dan pelayan dalam yang tidak begitu bergairah pada tugas mereka. Tetapi para abdi itu pun tidak bertanya. Ketika para prajurit yang baru menggantikan prajurit yang bertugas malam, maka sisa-sisa sirap itu pun hampir tidak nampak lagi. Dalam pada itu Ki Gede Pemanahan telah berada di istana bersama-sama dengan Kanjeng Sultan dan Ki Waskita. Mereka menunggu laporan dari Ki Tumenggung Reksopati atas hasil kerja para prajuritnya. Sementara itu, jauh dari kota raja, pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Para prajurit yang belum berpengalaman itu harus menghadapi lawan mereka yang tidak mengenali mereka, apakah mereka berpengalaman atau tidak. Dalam keadaan yang demikian, maka para prajurit itu telah dipaksa untuk bertempur, setidak-tidaknya untuk melindungi diri sendiri. Namun dengan demikian, maka mereka benar-benar merasa bahwa mereka adalah prajurit. Beberapa orang masih merasa takut melihat senjata yang terayun-ayun mengerikan. Hati mereka menjadi semakin kecut.
Jika mereka mendengar seseorang berteriak kesakitan atau merintih menahan nyeri yang menyengat, dalam keadaan yang demikian, mereka mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa harus memasuki dunia yang keras itu? Tetapi selain mereka yang hatinya menyusut sampai sebesar biji sawi, ada juga prajurit yang belum berpengalaman itu, hatinya justru mengembang. Mereka merasa mendapat kepercayaan untuk menegakkan kewibawaan Pajang. Mereka merasa mendapat beban tugas yang berat untuk menghancurkan sekelompok pemberontak. Dalam pada itu, sebagaimana sudah disepakati, setelah pasukan Ki Lurah Songgoboyo itu bertempur, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan pun mulai menggerakkan kelompok-kelompok mereka masing-masing. Mereka memasuki padukuhan itu dari arah yang lain, dari arah yang tidak mendapat pengawasan yang ketat. Pertempuran singkat memang terjadi dengan para pengikut Haryo Wisoko, tetapi pasukan Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang datang meskipun jumlahnya kecil itu segera menguasai keadaan. Mereka pun segera menerobos masuk ke dalam padukuhan dan langsung melibatkan diri dalam pertempuran. Kedatangan pasukan kecil itu memang mengejutkan. Ketiga kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu pun telah memisahkan diri. Mereka memasuki arena di sudut padukuhan yang berbeda. Getar kedatangan pasukan kecil itu segera terasa oleh pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Songgoboyo. Sambil tersenyum, Ki Lurah itu pun berkata, "Mereka telah datang." "Iya," sahut seorang prajurit pengawal Ki Lurah. "Kita tingkatkan kekuatan kita agar pertempuran ini segera berakhir." Pengawal Ki Lurah itu pun segera memerintahkan kepada para penghubung untuk menyampaikan perintah Ki Lurah itu kepada setiap pemimpin kelompok. Sebenarnya lah bahwa pertempuran itu pun menjadi semakin seru, tetapi dengan kehadiran pasukan yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu, maka pertahanan para pengikut Haryo Wisoko itu pun terasa mulai mengendor. Sebagian dari mereka harus segera ditarik untuk menghadapi pasukan kecil yang terbelah menjadi tiga itu. Namun mereka itu terdiri dari prajurit-prajurit yang tangguh, sehingga meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi pengaruhnya ternyata cukup besar bagi para pengikut Haryo Wisoko. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan atas persetujuan Kanjeng Sultan telah mengirimkan 3 orang petugas sandi untuk mencari hubungan dengan Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Ki Gede memerintahkan agar pasukan itu ditarik kembali. Mereka tidak perlu memburu Haryo Wisoko, karena seperti yang diduga oleh Ki Gede Pemanahan, Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Namun pada saat itu, pertempuran yang sengit telah terjadi. Pertempuran yang melibatkan pasukan Ki Lurah Songgoboyo dari Prambanan. Para pengikut Haryo Wisoko yang semula berpengharapan untuk menghancurkan prajurit yang datang dari Prambanan itu telah mulai menjadi cemas. Kedatangan pasukan kecil itu benar-benar telah menggetarkan jantung mereka. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keringat dan darah telah menitik jatuh di atas bumi yang kering itu. Beberapa orang dari kedua belah pihak setiap kali meneriakkan kemenangan-kemenangan kecil yang terjadi. Namun teriakan-teriakan itu kemudian telah tenggelam di sela-sela dentang senjata beradu.
Pertempuran itu pun kemudian telah menjalar hampir ke seluruh padukuhan. Rumah-rumah di padukuhan itu tidak ada yang membuka pintu. Yang sudah terlanjur terbuka dan pemiliknya mulai menyapu halaman di pagi hari, telah menutup pintunya kembali. Perang yang terjadi itu sangat menakutkan mereka. Penghuni padukuhan itu sadar bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali bersembunyi. Mereka tidak dapat berpihak kepada siapapun kecuali bersembunyi. Jika mereka mulai berpihak, maka nasib mereka kemudian akan menjadi sangat buruk. Karena itu para penghuni padukuhan itu merasa lebih baik tinggal di dalam rumah mereka masing-masing, menutup pintu dan menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Sementara itu, para pengikut Haryo Wisoko yang tinggal di Banjar Padukuhan dan di rumah Ki Bekel telah turun semuanya ke medan. Bahkan mereka yang sehari-hari bertugas di dapur atau tugas-tugas lain harus ikut serta masuk ke dalam kancah pertempuran. Para prajurit yang belum berpengalaman dan hatinya tidak sebesar kawan-kawannya masih saja bertempur dengan hati yang selalu cemas. Namun ketika 1-2 prajurit yang dipimpin oleh Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu sempat menyusup dan bertempur bersama mereka, maka terasa hati mereka menjadi tenang. Apalagi ketika para prajurit yang belum berpengalaman itu melihat bagaimana mereka bertempur, maka mereka seakan-akan telah mendapat dorongan untuk berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.